Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Asia Tenggara yang dihuni oleh lebih dari 650 juta orang dan tersebar di 11 negara adalah sebuah pasar yang potensial. Dengan struktur penduduk berusia muda, maka migrasi ekonomi online di kawasan Asia semakin cepat. Menurut riset Facebook dan Bain, 80% populasi Asia Tenggara akan beralih ke digital pada akhir tahun 2021. Laporan survei Facebook dan Bain, Asia Tenggara bisa menambah sekitar 70 juta konsumen digital sejak pandemi COVID-19 dimulai. Menariknya, tingkat belanja rata-rata para konsumen diperkirakan tumbuh sebesar 60% menjadi $381 AS per konsumen digital pada akhir tahun, atau naik 60% dari $238 AS per orang di akhir tahun 2020. Tingkat belanja para konsumen digital pun diproyeksikan akan tumbuh lebih dari 150% pada tahun 2026 di kisaran $671 AS. Dalam survei kepada lebih dari 16.700 konsumen yang tersebar di seluruh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta terhadap eksekutif dari Lazada, Sea Group, Golden Gate, Facebook dan Bain pun berhasil membuka tabir jika pertumbuhan konsumen digital Asia Tenggara mulai melampaui China, Brazil, dan India dalam adopsi retail online. Menurut mitra perusahaan di Bain, Pranit Yendamuri, Asia Tenggara tidak diragukan lagi akan melompati China untuk menjadi ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Pasifik. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan konsumen digital di tanah air Indonesia? Menurut survei Facebook dan Bain, ternyata Indonesia mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam hal populasi konsumen digital yang diperkirakan akan tumbuh menjadi 165 juta orang pada tahun 2021 dari 144 juta orang pada tahun 2020. Dengan populasi konsumen digital yang relatif besar, tak mengherankan jika pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, mengungkapkan ekonomi digital Indonesia diprediksi tumbuh hingga 8 kali lipat dari 632 triliun menjadi 4.531 triliun di tahun 2030. E-commerce memiliki peran yang sangat besar, yaitu 34% atau setara dengan 1.900 triliun. Indonesia masih memiliki banyak potensi yang terbuka untuk pertumbuhan ekonomi digital. Meskipun faktanya ekonomi digital Indonesia baru berkontribusi sebanyak 4% terhadap PDB nasional tahun 2020. Salah satu sektor ekonomi digital yang berpotensi tumbuh signifikan adalah industri makanan minuman dengan nilai 3.669 triliun rupiah yang baru bisa terlayani oleh e-commerce dengan nilai 18 triliun rupiah. Untuk mengoptimalkan kembali potensi ekonomi digital ini, terdapat sejumlah hal yang harus ditingkatkan lagi oleh pemerintah, di antaranya infrastruktur telekomunikasi serta perlindungan konsumen digital. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus di bidang teknologi juga merupakan salah satu pilar dasar yang penting. Ekosistem inovasi juga tidak kalah penting untuk menghidupkan digital ekonomi, juga pelayanan publik, ekonomi digital, serta tata kelola dan strategi digital yang baik.
harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi 5G, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing. Lutfi berharap ekonomi digital ini akan memperbaiki pertumbuhan Indonesia, paling tidak dalam sektor logistik dan industri. Kalau kita melihat bahwa target daripada sektor logistik kita yang akan tumbuh dari 23% ongkos pada hari ini menjadi 17%, dengan adanya digital ekonomi ini, perbaikan daripada logistiknya akan jauh lebih baik. Momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi digital di Indonesia yang terjadi saat ini adalah momentum berharga dan harus dijaga. Pemerintah, pelaku usaha, hingga akademisi sepakat bahwa ekonomi digital menjadi penyelamat perekonomian nasional saat menghadapi COVID-19. Serta yang terpenting, meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi digital.